Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Isman dengan stambu KER1 A11964 kelas B. Jurusan Peternakan Universitas Halolo Kendari. Di sini saya akan melakukan persentase pengenalan alat reproduksi jantan dan betina pada ternak sapi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian reproduksi alat jantan. Testis atau gonad, kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih, jantan atau semen atau spermatozoa, dan hormon-hormon jantan atau androgen. Fungsi testis ada dua, yaitu A. Sebagai tempat yang menghasilkan hormon seks jantan, yaitu androgen, testosteron. B. Sebagai penghasil gamet jantan, disebut dengan spermatozoa. 2. Saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas epidermis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vascularis, kelenjar prostate, dan kelenjar bulbouretalis atau kelenjar Kupper. Epidermis. Epidermis adalah suatu struktur yang memanjang yang berlarut rapat dengan testis. Epidermis berfungsi sebagai tempat maturasi dan konsentrasi pada capkus badan. Epidermis berfungsi sebagai transportasi sperma, sedangkan pada bagian ekor, kaus epidermis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Ductus deferens dan ampula. Ductus vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epidermis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens atau dari kauda epidermis ke uretra. Skrotum. Skrotum adalah kantong testis. Adanya lapisan-lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai perendam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. Sebagai pelindung skrotum dengan otot-otot licinnya, lapisan filtrosa dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testis dan epidermis. Bagian kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula, vesicularis, prostata, dan kelenjar bulbouretalis atau Kupper. Bagian penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu mengeluarkan urin dan pelengketan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan dan ujung. 2. Bagian sistem reproduksi betina. Organ reproduksi betina dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi primer dan sistem reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan ova, sel telur, dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduct, uterus, cervix, vagina, dan reproduksi sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina, memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Secara anatomis, sistem reproduksi betina dapat dibagi menjadi 5 besar, yaitu ovarium. Ovarium mempunyai fungsi sebagai organ eksorin yang menghasilkan sel telur, dan sebagai organ yang melestarikan hormon kelamin betina, estrogen dan progesteron. Pada sapi dan domba, ovarium terbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena fosa ovulator, yakni suatu kelogakan pada pinggir ovarium. Bagian B. Oviduct. Oviduct atau tuba Follipi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil, berliku-liku, dan terasa keras seperti kawan terutama. Bagian C. Uterus. Uterus terdiri dari
kornu, korpu, dan serviks. Proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesies. Uterus sapi, domba, dan kuda. Kedua, kornu dan korpu uterus yang cukup panjang, paling besar pada kuda. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk mempertimbangkan ternak pada waktu perkawinan. Kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba falopi sebelum implantasi. Uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat subspesies bagi terus sesudah implantasi. Uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Bagian D, serviks. Serviks adalah suatu struktur berupa yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan pada ruminansia. Penonjolan-penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang disebut dengan cincin-cincin anuler. Cincin-cincin ini sangat nyata pada sapi, biasanya 4 buah yang dapat menutup rapat serviks. Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat uterus, serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mucus yang keluar melalui vagina. Dan bagian terakhir yaitu vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung mukelus yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dan berfungsi sebagai alat kopulatoris, tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan dalam persentase pengenalan alat reproduksi betina dan jantan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.